Mulai Sapa Indonesia Malam dengan informasi setelah batal maju di Pilkada 2024, Anies Baswedan menyatakan akan tetap berjuang di Indonesia. Namun Anies belum memutuskan langkah apa yang akan diambilnya nanti. Anies Baswedan tidak jadi maju di Pilkada 2024. Anies menilai ini merupakan takdir Tuhan. Anies meyakini situasinya saat ini pasti ada hikmahnya. Anies juga menjawab apa yang akan dilakukannya setelah gagal di Pilkada. Anies menyatakan akan tetap berjuang di Indonesia, namun Anies memutuskan bagaimana bentuk perjuangan tersebut belum diputuskan. Anies juga menjawab soal kemungkinan bergabung dengan partai atau membentuk partai baru. Thank you. Amin. Happy always. Makasih ya. Makasih. Ini sahabat dulu pas datang. Makasih juga. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Saya tidak akan meninggalkan Indonesia dan bekerja di tempat lain hanya karena situasi yang saya hadapi. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyatakan Anies Baswedan batal diusung partainya untuk maju di Pilkada Jawa Barat karena ada kekuatan besar yang ikut campur tangan. Ono menyebut pihak yang campur tangan itu adalah Mulyono dan gengnya. Ono Surono menyatakan PDIP sudah berkomunikasi dengan Anies Baswedan untuk mengusung mantan Gubernur Jakarta itu di Pilkada Jawa Barat. Namun Ono menyebut ada kekuatan besar yang tidak menyetujui PDIP mengusung Anies di Pilkada Jawa Barat. Ono menyebut nama Mulyono dan mengingatkan agar pihak-pihak tersebut jangan lagi cawe-cawe di Pilkada agar rakyat bisa memilih sesuai hati nuraninya. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan geng. Tulis saja Mulyono. Ya pun Mulyono nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada. Biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi merespons tudingan dirinya menjegal Anies di Pilkada. Presiden menyatakan masalah pencalonan kepala daerah di Pilkada merupakan urusan partai politik. Jokowi menegaskan dirinya bukan ketua umum partai atau pemilik parpol. Dengan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan enggan membeberkan peristiwa di menit-menit akhir pendaftaran pilkada yang membuatnya tidak mendaftar di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Namun ia menyebut tetap bersyukur menjalani proses politik yang sudah terjadi. Ditanya soal tak mengikuti kontestasi pilkada, Anies tetap meyakini sudah merupakan jalan terbaik. Ia pun mengucapkan selamat kepada para kandidat pemimpin yang akan berkompetisi di pilkada.
Ia berharap semua pihak menjaga suasana tenang agar proses demokrasi bermanfaat bagi masyarakat. Iya, saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Kemenangan Pilgub di Pulau Jawa kerap dianggap sebagai barometer politik nasional. Sebagai gambaran, pada Pilpres Februari lalu di Jakarta dan Jawa Barat ada 8,2 juta serta 35,7 juta suara yang diperebutkan. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada 28 juta dan 31,4 juta suara yang diperebutkan. Jika digabungkan, jumlah suara potensial di 4 wilayah tadi lebih dari 50% daftar pemilih tetap 2024 yang ditetapkan KPU sebesar 204 juta pemilih. Pemilihan kepala daerah serentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah. Rinciannya, 37 provinsi untuk pemilihan gubernur wakil gubernur, lalu 415 kabupaten dan 93 kota. Pilkada 2024 memunculkan sejumlah kejutan. Salah satunya tak ada nama Anies Baswedan sebagai petarung di pemilihan gubernur. Kejutan muncul di akhir masa pendaftaran Pilkada Jawa Barat yang ditutup tadi malam. Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jabar, kini harus rela hanya jadi penonton. Di hari terakhir pendaftaran calon gubernur, nama Anies kembali mencuat dan disebut bakal maju di Pilkada Jawa Barat, berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono. Namun semua itu terbantahkan di menit-menit akhir pendaftaran. PDIP akhirnya mengusung JJ Wiradinata dan selebritas Ronald Surapraja sebagai bakal cagup dan cawagup. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Ya saja Mulyono. Maka Ibu Ketua Umum jajaran DPD Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan dari awal sebenarnya sebagai salah satu kandidat calon yang diusung dari internal partai. Dan Pak Ronald juga kemarin juga sudah melalui sebuah proses pencalonan di Kota Bandung, yang pada akhirnya Kota Bandung kita merekomendasikan nama yang lain. Sebelumnya di Pilgub Jakarta, Anies harus tersisih setelah PDI Perjuangan memajukan dua kadernya, Pramono Anung dan Rano Karno. Anies kini hanya bisa mengucapkan selamat kepada para paslon di Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat dan berharap suasana demokrasi akan semakin sehat. Iya, saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik. Di Jawa Barat, pasangan kandidat lain yang mendaftar jelang akhir masa pendaftaran adalah pasangan Acep Adang Ruhiat, Gitalis Dwi Natarina yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya PKB sempat melobi Menparekraf sekaligus politisi Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno, maju di Pilkada Jawa Barat. Namun, Sandi menolak dengan halus hingga PKB menjatuhkan pilihan pada Acep Adang Ruhiat yang merupakan DPR dari PKB serta Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI yang dikenal sebagai penyanyi dangdut. Kenapa mau Teh Gita diusungkan sebagai wakil gubernur dari PKB? Karena yang pertama saya adalah kader PKB, saya juga pernah menjadi anggota DPR RI dari PKB, saat ini masih aktif sebagai tenaga ahli di MPR RI, dan alhamdulillah
Saya juga pernah mengikuti kontes dangdut Indonesia dan waktu itu orang Jawa Barat mendukung saya sehingga saya menjadi nomor 1. Nah ya, jadi alhamdulillah ini kesempatan baik untuk saya untuk menjadi wakil perempuan. Saya siap untuk menampung semua aspirasi perempuan. Saya siap. Sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mendaftar pertama ke KPU Jawa Barat Selasa sore. Deddy Erwan yang diusung Gerindra, Golkar dan Demokrat dan PSI serta 9 partai non-parlemen. Saya mengucapkan terima kasih. Kami diterima di sini dan sudah menyampaikan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya juga saya menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat Kota Bandung yang hari ini terganggu lalu lintasnya. Semoga terganggu lalu lintas selama 2 jam, membangun kesejahteraan selama 10 tahun ke depan. Pasangan yang mendaftar kedua adalah Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie. Bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie bilang akan fokus pada 3 prioritas: lapangan pekerjaan, pendidikan, dan mendukung UMKM. Titik beratnya di 3 hal. Pertama, kita harus menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Itu sangat penting. Kedua, kita harus juga membuat pendidikan yang kita bisa peroleh, baik yang akademis maupun yang vokasional atau yang lain, lebih nyambung agar supaya rakyat kita bisa bekerja dengan lebih baik dan bisa mendapatkan pekerjaan itu. Dan yang ketiga adalah kita harus mendukung tetap UMKM, karena UMKM itu adalah penyedia daripada 90% lebih daripada lapangan pekerjaan. Banyak masalah lain tentu kita hadap, bukan itu tidak saja, tapi masalah ekonomi di provinsi terbesar di Indonesia itu sangat penting. Dengan berakhirnya pendaftaran tadi malam, maka ada 4 pasang kandidat yang bertarung di Pilgub Jawa Barat. Pertama, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Ada Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Partai Buruh, Perindo, Hanura, Partai Garuda, Prima, PKN, Partai Umat, dan PBB. Lalu ada Ahmad Syaiqo, Presiden PKS yang berpasangan dengan putra Presiden ketiga RI B.J. Habibie, Ilham Habibie. Pasangan ini diusung PKS, Partai Nasdem, dan P3. Kemudian ada pasangan Acep Adang Ruhyat, Gitalis Dwi Natarina, keduanya merupakan kader PKB. Terakhir, pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja, pasangan ini diusung PDI Perjuangan. Usai pendaftaran berkas, para kandidat pemimpin Jawa Barat akan mengikuti rangkaian tes kesehatan. KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 22 September. Tim Liputan, Kompas TV. 4 pasang kandidat akan bertarung di Pilkada Jawa Barat. Masing-masing pasangan calon punya strategi program untuk memajukan bumi Pasundan. Seperti bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie yang mengaku akan fokus pada 3 prioritas jika terpilih nanti. Apa saja kita akan bahas langsung bersama bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Saat ini sudah menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie. Sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk mengundang kandidat lain untuk berpartisipasi malam hari ini namun berhalangan hadir. Pak Ilham, selamat malam dengan Friska di sini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, semoga sehat juga Pak Ilham. Nah, pertama-tama selamat dulu. Karena akhirnya sudah ditetapkan menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Nah, bicara soal program, kan ada banyak program yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon. Tapi apa yang jadi pembeda pasangan Syaiqo dan Ilham, Pak Ilham? Ya, saya kira fokus utama kita memang diantaranya 3 hal yang saya kemarin sampaikan, yaitu memang rasanya tiga-tiganya ada kaitan erat dengan ekonomi. Jadi memang lapangan pekerjaan, rakyat, masyarakat di Jawa kan sangat banyak ya, 50 juta totalnya, pemilihnya hampir 36 juta. Jadi ya 36 juta itu sebagian besar memang juga bekerja. Dan kita juga tahu bahwasannya pengangguran di Jawa Barat itu meningkat karena adanya PHK yang kita lihat terutama di sektor tekstil, tapi juga ada yang lain. Biarpun kita melihat adanya juga investasi baru masuk, tapi memang orang yang perlu bekerja karena dia harus cari nafkah itu banyak sekali. Dan itu harus menjadi fokusnya. Jadi itu juga harus didukung dengan pendidikan yang mumpuni, dan itu adalah bagian dari program yang kita akan jalankan. Karena memang
adanya masalah-masalah lain seperti terkait dengan kesehatan dan juga dengan keamanan atau juga pinjol, judol itu ada kaitan erat dengan ekonomi. Dan yang terakhir memang UMKM. UMKM itu tulang punggung daripada ekonomi kita, itu memberikan nafkah kepada lebih dari 90% orang yang bekerja. Jadi itu saya kira penting sekali. Memang ini penting di seluruh Indonesia, tapi di Jabar karena memang besar sekali ini menjadi fokus kita, salah satu fokus utama kita, betul. Ya. Ya. Saya ingat Pak Ilham, wawancara Pak Ilham di program Rosi Juni lalu bilang bahwa kalau mau membuat suatu perubahan yang substansial harus masuk ke pemerintahan. Dan Pak Ilham bilang bahwa punya idealisme. Tapi saat ini, saat terjun di dunia politik, are you 100% ready? Karena kita tahu seringkali idealisme ini terkalahkan dengan kepentingan pragmatis. Dan kita sudah melihat pula dalam proses pencalonan pendaftaran ini bahkan banyak sekali juggling politik yang terjadi. Ya, saya kira itu dunia politik memang punya karakter tertentu, tapi tidak berarti bahwasannya idealisme itu harus dikalahkan oleh pragmatisme. Karena pragmatisme bagi orang politisi itu memang adalah jalannya untuk menuju tujuan. Nah, yang penting juga adalah bahwasanya tujuan itu tercapai. Jangan tujuan itu tiba-tiba dikalahkan oleh pragmatisme. Ya, ini adalah satu keputusan yang harus diambil oleh masing-masing politisi sendiri. Memang itu tergantung dengan individunya. Jadi nggak bisa digeneralisasi bahwasanya yang menang itu selalu idealisme itu selalu dikalahkan. Saya kira tidak demikian. Apa yang jadi strategi Pak Ilham dalam hal ini? Halo? Halo Pak Ilham, bisa dengar suara saya? Maaf, ini koneksinya tidak baik. Saya akan ulangi lagi. Koneksinya kurang baik. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Oke, bagaimana strategi Pak Ilham untuk mempertahankan ini? Sudah menyusun programnya, bagaimana dengan Pak Syahiku agar bisa sejalan menjalankan program itu? Ya, demikian tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan dan penambahan. Ya, dan itu bagian daripada apa yang memang kita sudah serahkan kepada KPUD. Jadi bagian daripada visi misi itu juga ada program-program yang lebih rinci. Tidak mungkin saya sebutkan semuanya di sini karena banyak sekali ya. Tapi memang salah satu fokus utama adalah apa yang tadi saya sampaikan. Nah, perlu juga kita tambahkan dan mengerti dalam konteks ini bahwasanya program yang kita usulkan, kita insya Allah akan jalankan di Jabar, tentunya harus nyambung dengan program pemerintah pusat. Karena kita ini satu tim ya, jadi apapun yang dijalankan oleh pemerintah pusat atau pemerintahan yang mendatang, kita harus dukung dari Jabar dengan program-program kita. Jadi itu harus nyambung. Dan juga apapun yang kita lakukan juga harus didukung dan kita saling mendukung dalam hal ini dengan pemerintah lokal seperti kabupaten dan kota. Sekali lagi ini satu tim. Jadi biarpun mungkin kadang itu berasal dari partai yang berlainan, tapi tetap saja tujuannya sama. Kita semuanya mengembangkan negara dan bangsa kita menjadi negara bangsa yang maju, yang unggul, yang produktif, inovatif, yang daulat, yang berkelanjutan dan sebagainya. Ini adalah tujuan kita bersama menjadi Indonesia emas. Jadi kalau Indonesia menjadi emas, insya Allah pada tahun 2045, tentu Jabar juga harus menjadi emas. Mudah-mudahan duluan gitu. Pak Ilham, ini seperti yang disampaikan juga Pak Syahiku bahwa walaupun tidak diusung oleh Kim Plus, tapi PKB dan Nasdem, Pak Syahiku dengan Pak Ilham ini akan sejalan dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, bagaimana bisa? Padahal tadi seperti yang disampaikan Pak Ilham kan akan sejalan dengan pemerintah pusat, tapi koalisinya berbeda. Bagaimana untuk jembatannya apa? Nah, pertama tadi kan PKS dan Nasdem, bukan PKB. PKS dan Nasdem. Ya, PKS dan Nasdem bagian daripada Kim Plus. Ya. Tapi kita harus membayangkan seperti ini. Kalau di Jabar itu ada dua pasang yang pengusungnya itu Kim Plus. Jadi siapapun yang menang nanti tetap saja Kim Plus yang menang kan. Jadi oleh karena itu dan saya kira oleh karena itu memang ada keterkaitan langsung dengan apa yang dijalankan, diputuskan oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi dan itu memang karena Jabar itu adalah provinsi yang sangat besar, hampir 20% daripada Indonesia dengan 50 juta
280 juta penduduk, jadi dampaknya besar gitu ya. Jadi memang menurut saya itu harus otomatis seperti itu ya, karena harus mendukung apa yang kita ingin capai sebagai negara dan bangsa sebagai secara nasional gitu. Artinya walaupun berbeda tidak bersama koalisi besar Kim Plus, tapi PKS dan Nasdem akan tetap sejalan. Tadi janjinya begitu dengan pemerintahan Pak Prabowo. Mohon maaf, tapi Kim Plus itu sebetulnya termasuk Nasdem dan PKS. Tapi di Jawa Barat ini kan terpisah artinya kan, tidak mengikuti koalisi bersama dengan Kim Plus. Gini, Kim Plus itu kan definisi di pemerintah pusat, ya. Jadi Kim yang tadinya mengusung Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, itu kan Kim. Nah, ditambah dengan beberapa partai dari partai-partai lain yang tadinya semula tidak mendukung kandidat yang lain, itu menjadi Kim Plus. Itu di pemerintah pusat. Nah, Kim Plus itu kalau di daerah kadang memang dia berstatus sebagai Kim Plus, kadang tidak, tapi tetap saja di level pemerintah pusat Kim Plus gitu. Oke, nah tapi kan saat terjun ke kontestasi tujuannya adalah menang. Nah di sisi lain ada bagian dari Kim Plus yang punya 15 kurang lebih partai politik yang akan melawan, jadi lawan dari Pak Ilham bersama Pak Syahiku.